jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana sepanjang malam hari bisa kami lalui, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi kekuatan, pelajaran dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Efesus 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah rancangan Allah bagi kita adalah kekekalan. Rancangan Allah bagi kita adalah kekekalan. Puji Tuhan. Ketika saya buka Alkitab Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dan saya melihat terjemahan NIV, ini lebih mudah dimengerti gitu. Begini kebenaran firman Tuhan. Sebab sebelum dunia diciptakan, Ia telah memilih kita di dalam Dia, agar kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya. Di sini mengatakan Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, agar kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah merancangkan atau menetapkan segala sesuatu, dan penetapan Allah itu berkenan dengan keselamatan kita, begitu juga dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Haleluya. Allah sudah merancangkan keselamatan kita secara detail. Bahkan sebelum kita dibentuk pun Allah sudah merancangkan semuanya untuk kita nikmati, untuk kita menerima keselamatan itu. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kamu harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Haleluya. Keselamatan ini berdasar pada kasih Allah. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Sama seperti jemaat Tesalonika ini. Jemaat Tesalonika yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, maka mereka mengucap syukur kepada Allah. Allah memberikan kita Yesus supaya kita diselamatkan dan kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Di 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera
makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Di ayat ini mengatakan dan mengingatkan kita kembali bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita jemaat GPDI Tiberias Bogor ini adalah pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk apa? Untuk menerima berkat-berkat, untuk menerima berkat-berkat khusus sewaktu kita hidup dengan Allah, hidup serta dengan Allah. Kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kalau menurut terjemahan KJV yang berbunyi seperti ini, yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerah-Nya sendiri yang dianugerahkan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum dunia ini dijadikan. Puji Tuhan. Sangat luar biasa, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi apa? Karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada kita. Kita dipilih untuk menikmati anugerah Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan agar apa? Kita menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati setiap berkat Tuhan, dan kita harus juga menjadi berkat kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Kita harus menjadi berkat kepada mereka. Haleluya. Dan di sini saya rindu untuk memberikan ayat yang terakhir yang tertulis di Matius 25 ayatnya yang ke-34. Saya bacakan untuk kita semua. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan, ini mengatakan kita harus menerima kerajaan itu. Kita harus menerima Allah, kita harus menerima keselamatan. Karena apa? Kerajaan itu sudah, tempat kita itu, kerajaan itu sudah disediakan sebelum kita dijadikan. Haleluya. Ini sangat luar biasa. Seperti jemaat Tesalonika juga tadi, Allah sudah memilih mereka untuk diselamatkan. Begitu juga dengan kita, Allah memilih kita untuk diselamatkan. Puji Tuhan, kita harus bersyukur di sini karena apa? Kita sudah dipilih oleh Allah. Untuk apa? Menikmati berkat-berkat Allah, untuk menjadi berkat juga. Kita bersyukur kita bisa menikmati anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dipilih oleh Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu merendahkan diri kami, dan kami selalu menjadi berkat dan melayani Engkau dengan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi berkat dimanapun kami berada, dan selalu menyenangkan hati Tuhan, terkhususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami
kami melangkah bersama-sama dengan Engkau di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas buat kita semua. Haleluya.